Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Rahmadani, NIM 1910713055 dari kelompok 8, ingin menjelaskan terkait perkiraan proyeksi penduduk dan pengertian dari kebijakan penduduk. Nah, yang pertama ini ada perkiraan proyeksi penduduk. Perkiraan penduduk merupakan perkiraan penduduk yang biasanya berisikan tentang jumlah penduduk pada waktu tertentu. Dan menurut Schrock dan Siegel, perkiraan penduduk dari sisi metodologi itu ada 3, yaitu perkiraan antar sensus atau intercensal estimate, lalu perkiraan pasca sensus atau post censal estimate, lalu ada proyeksi. Nah, yang pertama ini ada perkiraan antar sensus atau intercensal estimate. Nah, perkiraan antar sensus ini merupakan suatu perkiraan tentang penduduk antara 2 sensus atau SP yang berurutan dan dihasilkan, dan hasil tersebut diperhitungkan. Nah, intercensal estimate ini sering juga disebut sebagai interpolasi. Adapun rumusnya bisa kita lihat dalam slide. PM sama dengan P0 plus M per N buka kurung PN per P0. Atau kita bisa pakai gunakan rumus ini, PM sama dengan PN min buka kurung N min M per N tutup kurung buka kurung lagi PN min P0. Nah, keterangannya juga kita bisa lihat dalam slide ya. PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun N, P0 jumlah penduduk pada tahun awal, PM sama dengan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan, lalu M selisih tahunnya dicari dengan tahun awal, N ini selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Nah, dan untuk contoh bisa kita lihat dalam slide, misalnya PO atau SP 2015, berarti P 2015 sama dengan 275,42 juta jiwa. Lalu PN, SP 2020 atau P 2020 diketahui 297,64 juta jiwa. Nah, ditanya berapakah PM atau P 2030. Nah, berarti kita tinggal masukin aja PM sama dengan P0 ditambah M per N kali PN min P0. Nah, ini kita tinggal masukin aja, berarti P0-nya itu 275,42 juta jiwa. Lalu M-nya kita cari dulu, berarti 2030 dikurang 2015, berarti 15 tahun kan. Per N. N-nya ini berarti kan 2020 dikurang 2015, berarti 5 tahun. Nah, dikali PN min P0, berarti 297,64 juta jiwa dikurang 275,42 juta jiwa. Nah, kini setelah kita masukin, nanti kita hasilkan 275,42 juta jiwa ditambah 15 per 5 dikali 22,22 juta jiwa. Nah, nanti akan didapat hasilnya 342,0,8 juta jiwa. Nah, jadi setelah kita menghasilkan perhitungan tersebut, berdasarkan metode perkiraan penduduk antar sensus atau intercensal estimate, perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2030 adalah 342,08 jiwa. Nah, lalu yang kedua ini perkiraan pasca sensus atau post censal estimate. Nah, perkiraan pasca sensus merupakan perkiraan jumlah penduduk sesudah sensus penduduk. Nah, prinsip dalam penggunaan pasca sensus ini menggunakan pertambahan penduduk secara linear. Nah, adapun rumusnya ini bisa kita lihat dalam slide. PM sama dengan P0 ditambah buka kurung N plus M per N tutup kurung buka kurung lagi PN min P0 tutup kurung, atau PM sama dengan PN plus M per N buka kurung PN min P0. Nah, keterangannya juga sama kayak yang antar sensus tadi atau yang intercensal estimate tadi. Nah, untuk contoh soalnya masih sama diketahui SP 2015 yaitu 275,42 juta jiwa. Lalu 297,64 juta jiwa itu merupakan bentuk SP 2020. Nah, berarti kalau misalnya kita tanya berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030. Nah, ini karena kita menggunakan metode pasca sensus, berarti kita hanya merubah rumus saja, karena
untuk hasilnya itu pasti bakal untuk hasil akhirnya akan tetap sama. Nih, dilihat juga contoh soal ya. P 2030 sama dengan, kita masukin tadi rumusnya itu menggunakan tadi rumus yang PM sama dengan P0 plus buka kurung N plus M per N tutup kurung, buka kurung lagi, PN min P0. Nah, kita pakai rumus yang itu. Jadi, kita tinggal masukin aja P0-nya 275,42 juta jiwa, ditambah M-nya ini, ditambah N plus M. N-nya itu kan tadi sesuai yang udah kita hitungnya sebelumnya, N-nya itu berarti 5 tahun dan M-nya itu 10 tahun per N-nya 5 tahun. Nah, itu sekali lagi berarti PN-nya itu 297,64 juta jiwa, lalu ada PN-nya 275,42 juta jiwa. Nah, berarti tinggal kita hitung PM atau P 2030-nya ini 275,42 juta jiwa ditambah buka kurung 5 ditambah 10 per 5 tutup kurung, buka kurung lagi, 297,64 juta jiwa dikurang 275,42 juta jiwa. Nah, nanti akan ketemu hasil akhirnya sama seperti metode yang sebelumnya yang antar sensus, yaitu 342,08 juta jiwa. Yang ketiga ini ada proyeksi penduduk. Nah, proyeksi penduduk dibentuk untuk mengetahui bagaimana sih keadaan penduduk pada masa mendatang dan masa lalunya. Nah, untuk menurut Multilingual Demographic Dictionary, proyeksi penduduk itu adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa yang akan datang. Nah, jadi proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi-asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah X. Kalau misalnya kalau fertilitas, mortalitas, dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Nah, untuk sebelum tahu bagaimana apa aja sih jenis proyeksi penduduk, kita harus tahu nih apa pengertian dari proyeksi, forecast, dan estimate. Nah, proyeksi itu merupakan perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa yang akan mendatang. Lalu ada forecast. Forecast ini merupakan suatu proyeksi di mana asumsi yang dibuat diusahakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gambaran yang secara realistis mengenai kemungkinan perkembangan pendudukan pada masa mendatang. Lalu ada yang terakhir itu estimate, merupakan suatu perkiraan berdasarkan ketentuan dan rumus-rumus sederhana. Nah, dalam penentuannya proyeksi penduduk ini ada dua metode, yaitu metode matematik sama metode komponen. Nah, metode matematik. Metode matematik ini akan digunakan jika data tentang komponen pertumbuhan penduduk kayak fertilitas, mortalitas, sama migrasi tidak diketahui, sehingga yang digunakan sebagai data dasarnya dalam proyeksi penduduk ini hanya menggunakan jumlah penduduk total. Nah, dalam perhitungannya ini metode tematik itu ada 3 metode, yaitu metode aritmatik, metode geometrik, dan metode eksponensial. Nah, yang pertama ini metode aritmatik. Metode aritmatik ini mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama pada setiap tahunnya. Nah, adapun rumusnya bisa dilihat dalam slide itu, PN sama dengan P0 buka kurung 1 plus RN tutup kurung. Nah, ini kenapa sih di slideku rumusnya ada panjang? Nah, ini tuh merupakan turunan untuk menentukan rumus rasio. Nah, dalam metode matematik ini perlu dibutuhkannya rasio untuk mendapatkan hasil jumlah penduduk pada tahun N atau PN. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung rasio terlebih dahulu, baru menghitung PN-nya. Nah, misal PN-nya ini kan PN sama dengan P0 dikali 1 plus RN tutup kurung. Nah, habis itu kita turunin rumusnya. Nah, nanti kita dapat rumus rasionya sama dengan buka kurung PN per PO min 1 tutup kurung per N.
Nah, dilihat juga keterangannya. Keterangan PN ini jumlah penduduk pada tahun N, lalu P0 ini jumlah penduduk pada tahun awal atau dasar, lalu ada R atau angka pertumbuhan penduduk, lalu N periode waktu antara tahun dasar dan tahun N dalam tahun. Nah, contohnya bisa dilihat dalam slide. Jumlah penduduk Indonesia menurut SP 2015 adalah 275,42 juta jiwa dan menurut SP 2020 adalah 297,64 juta jiwa. Angka pertumbuhan aritmatik Indonesia pada periode 2015 sampai 2020 adalah, nah berarti tadi kan udah diketahui kan dari turunan rumusnya buat mengetahui rasionya. Nah, berarti rasionya PN per P0 dikurang 1 per M. Nah, tinggal masukin PN-nya itu berarti 297,94 juta jiwa, P0-nya 275,42 juta jiwa, dan N-nya kita masukin 2020 dikurang 2015. Berarti untuk menghasilkan itu dari perhitungan tersebut dapat dihasilkan 0,0163 atau 1,63% per tahun. Nah, ada pengecualian dalam metode aritmatik ini. Nah, dalam metode aritmatik ini boleh untuk tidak menghitung rasio karena kan tadi metode aritmatik itu mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada setiap tahunnya itu perkembangannya sama kan. Jadi nggak perlu pakai rasio juga nggak apa-apa. Jadi kalau misal kita pakai rasio, nanti kita bisa pakai rumus yang tadi, yang PN sama dengan P0 buka kurung 1 plus Rn. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pakai rasio, kita bisa lihat di contoh soal yang ini, yang bawahnya. Jumlah penduduk Indonesia menurut SP 2015 adalah 275,42 juta jiwa, dan menurut SP 2020 adalah 297,64 jiwa. Jika diasumsikan penduduk Indonesia bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahunnya, kita garis bawahi selama periode 2015 sampai 2020, yaitu sebesar, nah itu tinggal PN dikurang P0 per N. Jadi 297,4 dikurang 275,42 nanti bakal dihasilkan 22,22. Ntar dibagi 5 hasilnya 4,4 juta jiwa. Jadi diibaratkannya itu setiap tahunnya penduduk tersebut itu bertambah sebanyak 4,44 juta jiwa. Nah, jadi misalnya kalau kita mau memperkirakan penduduk pada tahun 2021, tinggal jumlah penduduk Indonesia misal di yang terakhirnya itu 2020 kan, berarti 200 PN berarti 297,64 juta jiwa ditambah hasil tadi 4,4 juta jiwa. Nah, nanti akan ditemukan hasil 302,08 juta jiwa. Nah, yang kedua ini adalah metode geometrik. Perkiraan penduduk di masa depan dengan metode geometrik ini mengasumsikan bahwa jumlah penduduk akan bertumbuh secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga-bunga atau bunga majemuk. Nah, dalam hal ini angka pertumbuhan penduduk atau rate of growth dianggap sama untuk setiap tahun. Nah, adapun rumusnya bisa kita lihat dalam slide itu. PN sama dengan P0 buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Nah, nanti kita turunin rumusnya, nanti bakal kita ketahuin rumus rasionya itu R sama dengan buka kurung PN per PO tutup kurung 1 per N min 1. Nah, bisa kita lihat contoh soalnya. SP 2015-nya itu 275,42 juta jiwa, maaf. Dan menurut SP 2020 adalah 297,64 juta jiwa. Maka angka pertumbuhan geometrik Indonesia pada periode 2015 sampai 2020 adalah, nah berarti kita cari rasionya berarti R sama dengan buka kurung PN per PO tutup kurung pangkat 1 per N min 1. Nah, nanti tinggal kita masukin PN nya itu 297,64
P0-nya 275,42, N-nya itu berarti 2020 dikurang 2015, berarti 5 tahun kan. Berarti habis itu kurang 1. Nanti dapat hasil akhirnya itu 0,0156 atau 1,56% per tahun. Nah, lalu setelah kita menemukan rasionya, kita misalnya nih, kita mau memperkirakan tahun 2021. Berarti P2021 menggunakan tadi rumus PN sama dengan P0 buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Berarti P2021 sama dengan tadi P0-nya 275,42 juta jiwa. Terus rasionya berarti 0,0156 dan N-nya ini 5 kan? Berarti 5. Maaf. Berarti N-nya ini 6. Karena 2021 dikurang 2015. Jadi 6 tahun. Nah, nanti dapat hasil akhirnya itu 300,22. Nah, lalu metode matematik yang terakhir ini ada metode eksponensial. Nah, pertumbuhan penduduk secara eksponensial ini mengasumsikan bahwa tambahan penduduk ini hanya terjadi pada satu saat selama satu kurun waktu tertentu. Misalnya dalam 1 tahun itu hanya terjadi pada awal tahun saja, atau pertengahan tahun saja, atau akhir tahun saja. Nah, tapi kan pada kenyataannya pertambahan penduduk dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun. Nah, oleh karena itu diperlukan satu rumus yang lebih menggambarkan terkait pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Nah, oleh karena itu metode eksponensial ini tepat untuk digunakan. Nah, adapun rumusnya ini adalah bisa lihat dalam slide. PN sama dengan P0 dikali E pangkat RM. Nah, di sini bisa kita lihat turunan rumusnya, maka akan dihasilkan rasionya itu R sama dengan buka kurung integral PN per PO tutup kurung per N. Nah, untuk E ini merupakan bilangan pokok dari sistem logaritma natural yang besarnya sama dengan 2,71821818. Nah, bisa kita lihat dalam contoh soalnya. SP 2015 ini 275,42 juta jiwa dan SP 2020 adalah 297,64 jiwa. Nah, pertama kita cari rasionya. Rasionya ini berarti tinggal kita masukin nih. PN-nya berarti 297,64, terus PO-nya, P0-nya 275,42 juta jiwa, terus N-nya berarti 2020 dikurang 2015 kan. Nah, berarti tinggal masukin integral buka kurung integral 297 per 64 per 275,42 per tutup kurung dulu baru per 5 tahun. Nanti hasil akhirnya dari rasio ini ditemukan 0,0155 atau 1,55% per tahun. Nah, untuk menentukan perkiraan penduduk tahun contohnya ya 2021, berarti kita menggunakan rumusnya tadi. Berarti P2021 sama dengan 275,42 juta jiwa dikali E pangkat 0,0155 dikali 5 nanti dihasilkan hasil akhir 302,26 juta jiwa, yang diartikan jumlah penduduk Indonesia diperkirakan pada tahun 2021 itu berarti 302,26 juta jiwa. Lalu ada metode komponen. Setelah tadi ada metode matematik, kita menuju metode komponen. Metode komponen atau component method. Nah, ini menurut United Nations Manual 3 menjelaskan bahwa proyeksi penduduk dengan metode komponen ialah proyeksi yang dijelaskan secara terpisah menurut segmen penduduk tertentu. Nah, umumnya menurut umur dan jenis kelamin, baik untuk penduduk laki-laki ataupun penduduk perempuan. Nah, untuk umur ini sering dikelompokkan menjadi 5 tahunan. Nah, proyeksi penduduk ini juga dapat dikerjakan menurut daerah tempat tinggal, lalu menurut komponen geografis. Nah, adapun data-data yang diperlukan seperti dilihat dalam slide itu, yang pertama ada distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan, plotting dan adjustment. Lalu yang kedua itu menentukan level of mortality suatu penduduk tertentu. Lalu yang ketiga mengestimasikan pola fertilitas atau ASFR.
Lalu yang keempat itu menentukan rasio jenis kelamin saat lahir atau sex ratio at birth. Lalu yang kelima itu yang terakhir menentukan pola migrasi atau proporsi migrasi menurut umur. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan kependudukan. Nah, sebelum masuk ke definisi secara menyeluruh kebijakan pendudukan, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan. Nah, di sini dilihat menurut KBBI, kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya. Lalu pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian sasaran garis haluan. Nah, namun secara umum kebijakan itu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Nah, di sini kita melihat pengertian kependudukan. Kependudukan ialah hal yang berkaitan dengan jumlah struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya. Itu menurut Debko. Nah, lalu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini, kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungannya. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan kependudukan ialah hal yang berkaitan dengan demografi yang punya 5 komponen, yaitu fertilitas, mortalitas, perkawinan, dan migrasi dan mobilitas penduduk yang menyangkut berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lingkungan. Nah, lalu gimana sih pengertian kebijakan kependudukan secara menyeluruhnya itu? Nah, dilihat kita di sini ada banyak dari pengertian kebijakan kependudukan menurut para ahli. Di sini mungkin saya akan mengambil dari Nur. Kebijakan kependudukan ialah kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Dan menurut PBB juga, kebijakan penduduk adalah langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan umum lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel demografi yang utama, yaitu pertumbuhan penduduk serta perubahan dengan ciri demografinya. Nah, di sini kita masih lihat pengertian kebijakan kependudukan menurut para ahli. Nah, dari menurut para ahli ini, saya memberi kesimpulan bahwa kebijakan kependudukan ini memiliki tujuan supaya penduduk mencapai kepentingan hidup dan kesejahteraan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi perkembangan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Perbedaan variabel kebijakan dapat mempengaruhi variabel kependudukan maupun perubahan-perubahan kependudukan. Nah, adapun variabel kependudukan antara lain mengadakan vaksinasi pada anak-anak maupun orang dewasa untuk menyelamatkan mereka dari berbagai macam penyakit sehingga dapat menurunkan angka kematian penduduk. Sedangkan kebijakan perubahan penduduk adalah pendirian sekolah-sekolah untuk menampung anak supaya dapat berproduktif. Nah, kebijakan yang mempengaruhi variabel utama dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Nah, kebijakan langsung itu mempengaruhi 3 variabel utama. Contohnya, pelayanan alat kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besar penduduk akibat penurunannya angka kelahiran. Lalu kebijakan tidak langsung merupakan kebijakan yang bersifat perantara. Contohnya memperluas kesempatan pendidikan serta peluasannya peluang kerja yang secara tidak langsung menjadi perantara penghambat bagi usia perkawinan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.